Bab 4. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengolahan transaksi. 4.1. Peristiwa ekonomi. Memahami berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi sebagai akibat interaksi perusahaan dengan lingkungannya dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi perusahaan tersebut sehari-hari. 4.2. Akuntansi. American Accounting Association atau AAA tahun 1966, Wilkinson tahun 2000, Warren dan Fes tahun 1996 mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan bagi individu atau kelompok tentang aktivitas atau operasi atau peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. 4.3. Sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Mengolahan data transaksi bisa secara batch atau secara online. 4.4. Aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasional operasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan atau transaksi harus dikumpulkan, termasuk di dalamnya data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, distribusi barang dan jasa. 4.5. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi tertentu dalam suatu aktivitas bisnis perusahaan. 4.6. Sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi. Yang kedua, sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau integrasi atau dari sub-subsistem atau komponen baik fisik baik pun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Hubungan sistem informasi manajemen dan sistem pengolahan transaksi. Manajemen merupakan upaya mencapai tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Bab 5. Pengendalian intern dan manajemen risiko. Mengapa pengendalian diperlukan? Pertama, pengendalian meliputi semua metode kebijakan dan prosedur organisasi menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kekayaan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya. Tujuan pengendalian untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai, untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Perubahan lingkungan yang mempengaruhi suatu organisasi perusahaan mungkin direspons secara keseluruhan atau sebagian tergantung kepada kesepakatan bersama. Alasan utama digunakannya pengendalian adalah untuk membantu mencapai tujuan dan mengurangi risiko. Aktivitas perusahaan dikendalikan yaitu sistem operasi, sistem informasi. Kedua, tujuan pengendalian sistem operasi yaitu sistem operasi dapat berjalan secara efektif, sumber daya digunakan secara efisien, dapat mengamankan sumber daya yang digunakan. Tujuan pengendalian sistem informasi yaitu data yang dimasukkan telah sah atau valid, data yang dimasukkan telah lengkap, data yang dimasukkan telah akurat, data telah diupdate dengan lengkap. Penyelewengan atau penyimpangan fraud. Penyelewengan atau penyimpangan atau pelanggaran hukum merupakan kebohongan atau tindakan dilakukan secara sengaja dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak sah.
Pertahanan utama terhadap penyelewengan adalah pengendalian intern. Alasan terjadinya penyelewengan: karyawan nekat karena perlu uang. Karyawan percaya setiap orang melakukannya. Karyawan ditantang untuk melawan sistem. Lemahnya pengendalian intern. Rendahnya kemungkinan terdeteksi. Rendahnya kemungkinan dituntut. Tiga, pengendalian intern. Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Komponen sistem pengendalian intern adalah pengendalian lingkungan, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, monitoring. Lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari integritas dan menilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan direksi dan tim auditor, filosofi dan gaya manajemen, struktur organisasi, memberikan wewenang dan tanggung jawab, kebijakan mengenai SDM dan penerapannya. Kebijakan mengenai sumber daya manusia dan penerapannya memberi pesan kepada semua karyawan tentang apa yang diharapkan organisasi berkaitan dengan masalah integritas, etika, dan kompetensi. Menilai risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasikan dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Risiko dari luar perusahaan. Pertama, pesaing, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, bencana alam. Risiko dari dalam perusahaan, karyawan yang tidak terlatih, motivasi, perubahan tanggung jawab manajemen. Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang dimiliki manajemen untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Pengendalian aktivitas meliputi prosedur otorisasi mengamankan aset dan catatannya, pemisahan fungsi, catatan dokumen yang memadai. Ada dua macam otorisasi, otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum berkaitan dengan transaksi secara keseluruhan. Otorisasi khusus diterapkan hanya kepada jenis transaksi tertentu. Pengamanan aset perusahaan, keamanan fisik, kepastian tanggung jawab. Keamanan fisik menerapkan prosedur tertentu untuk memberikan keamanan secara fisik pada persediaan uang tunai, tanah, gedung-gedung, peralatan, dan catatan yang berkaitan dengan aset. Kepastian tanggung jawab memberikan tanggung jawab untuk melindungi aset dan data tertentu kepada seorang karyawan. Pemisahan fungsi memberi wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan harus menunjukkan adanya pemisahan yang jelas. Catatan dan dokumentasi memindai manajemen harus penggunaan dokumen dan catatan akuntansi untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi. Pengendalian formulir, pengendalian terhadap penggunaan setiap formulir dengan cara setiap karyawan yang beri tanggung jawab memegang formulir harus bertanggung jawab. Pengendalian formulir lebih mudah dilakukan bila formulir bernomor seri. Daftar akun adalah daftar semua nama akun dan kode akun yang digunakan oleh organisasi. Voucher journal, trial balance, control account adalah akun pengendali yang
meringkas isi dari beberapa sub-ledger. Monitoring atau pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian intern. Penilaian terpisah adalah penilaian untuk mengetahui efektivitas sistem penilaian intern. Auditor intern adalah staf yang bekerja di perusahaan biasanya berlatar belakang akuntansi, bertugas mereview aktivitas operasi perusahaan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. 5.4 Keterbatasan pengendalian intern. Keterbatasan pengendalian intern. Yang pertama, kesalahan, kolusi, penyimpangan manajemen, manfaat, dan biaya. Risiko bisnis dan manajemen. Risiko adalah kondisi atau kejadian yang tidak pasti. Strategi menghadapi risiko, menghindari, membiarkan, mengurangi, membagi, memanfaatkan. Jenis-jenis risiko yang dihadapi suatu perusahaan. Risiko yang dihadapi suatu perusahaan sangat bervariasi tergantung kepada jenis perusahaan dan aktivitas bisnis yang dilakukan. Format manajemen risiko perusahaan versi KOSO. Manajemen risiko adalah proses yang dipengaruhi dewan direksi, manajemen, dan karyawan diterapkan dalam penyusunan strategi dan ke seluruh perusahaan. Peran audit intern dalam manajemen risiko. Auditor intern perusahaan memainkan peranan penting dalam mengevaluasi proses pengelolaan risiko perusahaan dan memberi konsultasi perbaikan secara berkelanjutan. Menerapkan program manajemen risiko. Organisasi secara alamiah pasti mengelola risiko dan memiliki berbagai ahli di bagiannya yang biasa menentukan dan mengelola risiko tertentu. Rencana manajemen risiko. Sebuah rencana manajemen risiko adalah sebuah dokumen yang dipersiapkan oleh manajer proyek untuk melihat risiko. Beberapa jenis risiko bisnis yang tidak diterapkan. Risiko bisnis yang tidak diharapkan: salah mencatat, menerapkan kebijakan akuntansi yang salah, berhentinya usaha, keputusan manajemen, penyelewengan dan penggelapan, mendapat sanksi, tidak efisien, hilang atau rusaknya sumber daya persaingan. Pengendalian sistem informasi akuntansi. Pengendalian sangat diperlukan untuk menjamin bahwa SIA bekerja sesuai dengan yang seharusnya sehingga risiko terdapat penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dihindari. Pengendalian umum. Pengendalian ini meliputi pengendalian pengembangan dan implementasi SIA. Pengendalian software bertujuan untuk memantau penggunaan software, sistem informasi, dan melindunginya dari akses yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus untuk setiap aplikasi komputer yang digunakan, seperti aplikasi penggajian dan pemrosesan order. Pertama, kelengkapan input dan memutakhiran data. Yang kedua, dokumentasi sistem informasi akuntansi. 6.1 Dokumentasi. Yang pertama, formulir adalah kertas blanko atau kosong yang memiliki ruang untuk diisi. Yang kedua, dalam sistem informasi akuntansi manual atau berbasis komputer, formulir digunakan sebagai alat untuk mencatat terjadinya suatu peristiwa atau transaksi. Dokumen adalah formulir yang sudah terisi baik tertulis atau tercetak. 6.2 Penyimpangan dokumen project atau project repository. Project repository adalah tempat di mana dokumen-dokumen
atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Yang ketiga, susunan penyimpanan dokumen. Proyek repositori harus disusun demikian rupa sehingga merupakan suatu referensi yang nyaman untuk digunakan dalam menentukan apa yang dibutuhkan baik oleh analis maupun pemakaian sistem. Yang keempat, model. Model merupakan abstraksi dari dunia nyata. Model implementasi adalah model yang bukan hanya menunjukkan sistem apa atau mengejarkan apa, tapi juga menunjukkan bagaimana sistem sesungguhnya diterapkan. Pemodelan data dengan diagram hubungan entitas. Entitas atau entity data adalah apapun, baik itu adalah secara real maupun abstrak yang akan disimpan datanya. 6.5.1 Tahap membuat model diagram hubungan entitas. Pertama, tentukan entitas, tentukan ciri atau identifier. Gambarkan secara kasar diagram hubungan antar data, tentukan atribut data, masukkan atribut data ke entitas. 6. Pemodelan proses dengan diagram arus data atau data flow diagram. Diagram arus data atau DAD adalah alat yang digunakan untuk pembuatan model proses, computer aided system, software, engineering atau case adalah software yang digunakan untuk membuat software aplikasi. 6.2 Bagaimana penyusunan membuat model proses, pendekatan dan Sarson, pendekatan DeMarco dan Jordan. Langkah pertama, gambar diagram konteks. Gambarkan decomposition diagram atau diagram hierarki proses sebagai kerangka DAD. Langkah ketiga, tentukan penyimpangan data. Langkah keempat, gambarkan ringkasan diagram arus data. Langkah kelima, gambarkan diagram arus data level menengah. Langkah keenam, gambarkan diagram arus data sederhana. Pemodelan input. Output sistem informasi akuntansi merupakan hasil pengolahan data akuntansi dengan menggunakan komputer, baik yang dimasukkan input ke dalam sistem tersebut atau yang diambil atau retrieve dari database-nya. Merancang formulir. Merancang kertas formulir. Kertas formulir adalah selembar kertas yang dimiliki ruang untuk diisi. Yang kedua, fungsi kertas formulir sebagai alat untuk mencatat dan menetapkan pertanggungjawaban suatu transaksi. 6.8 Pemodelan output. Output menyajikan informasi kepada pengguna sistem. 6.9 Pemodelan jaringan. Pemodelan jaringan adalah teknik pembuatan diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan bentuk bisnis atau sistem informasi dalam bentuk pemakai atau user, data dan lokasi pengolahan. Bab 7 Siklus transaksi akuntansi. Habis kah? Habis? Sising